Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di mata kuliah saya, mata kuliah pengelolaan bisnis event dan MICE. Sekarang sudah minggu kelima, makin kesini materinya semakin menarik gitu. Jadi kita semakin paham apa aja nih step-step ataupun apa aja nih langkah-langkah pada saat kita mau menyelenggarakan sebuah event. Di minggu lalu kita sudah belajar terkait bagaimana perencanaan sebuah event atau MICE. Di minggu ini kita akan mempelajari apa aja pelayanan dan perlengkapan yang kita butuhkan pada saat kita mau menyelenggarakan sebuah event atau MICE. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materinya. Saya harap kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Pelayanan dan perlengkapan MICE. Di topik ini, kita akan membahas lebih mendalam terkait pelayanan apa saja biasanya yang diberikan dan perlengkapan apa saja biasanya yang dibutuhkan pada saat kita akan menyelenggarakan sebuah event atau MICE. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke slide-slide berikutnya, perlu diketahui bahwa pelayanan yang akan diberikan dan juga perlengkapan yang akan dibutuhkan itu akan bergantung kepada jenis dan skala event atau MICE yang akan kita laksanakan. Semakin besar skala event atau MICE yang akan kita selenggarakan, maka pelayanan dan perlengkapan yang akan kita butuhkan itu akan semakin kompleks gitu, akan semakin banyak. Dan sebaliknya jika event atau MICE yang akan kita laksanakan itu kecil, maka pelayanan dan perlengkapannya juga relatif lebih simpel atau lebih sederhana. Seperti yang kita bahas di minggu-minggu lalu ya, bahwa event atau MICE itu ada beberapa skala ya, dari skala kecil, sedang, dan besar. Nah, itu nanti akan dikategorikan, akan dibedakan berdasarkan pelayanan dan perlengkapan yang diberikan pada saat pelaksanaan event atau MICE-nya. Nah, kita sedikit review lagi materi-materi yang minggu lalu ya, gitu. Nah, kita langsung saja ke slide yang pertama, yaitu pelayanan MICE. Nah, pelayanan MICE yang pertama di sini biasanya yang akan diberikan kepada peserta adalah pelayanan hotel atau akomodasi. Pelayanan ini biasanya diberikan jika peserta ataupun pengunjung dari event MICE yang akan kita selenggarakan itu berasal dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri gitu kan. Jadi nanti sesampainya mereka di tempat acara, apalagi kalau misalnya acaranya itu diselenggarakan dalam beberapa hari, otomatis mereka akan membutuhkan yang namanya akomodasi gitu. Nah, akomodasi di sini biasanya yang diberikan adalah hotel. Nah, bagaimana cara kita menangani ataupun eh, memberikan pelayanan hotel ini kepada peserta atau pengunjung. Nah, ini ada beberapa cara di slide ini. Yang pertama, kita membuat formulir pemesanan terlebih dahulu. Nah, formulir pemesanan ini kita berikan kepada calon peserta atau delegasi. Nah, di situ nanti kita akan mendata jenis hotel yang dibutuhkan oleh peserta. Nah, jenis hotel kan banyak ya, mulai dari apakah dia hotel bintang 1, bintang 2, terus apakah dia cottage dan lain sebagainya itu banyak gitu. Jadi kita perlu tahu mereka butuhnya jenis hotel yang seperti apa gitu. Nah, yang selanjutnya mengetahui jenis kamar yang dibutuhkan. Nah, jenis kamar juga banyak kan. Nah, mulai dari kamar yang standar, kamar yang suite, kamar yang bahkan yang presiden suite gitu kan. Nah, itu perlu kita ketahui mereka butuhnya kamar yang seperti apa. Berikut jenis bed yang mereka butuhkan seperti apa. Apakah yang twin share atau yang king bed dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu perlu kita data di awal. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui rencana kedatangan dari para peserta ataupun delegasi. Nah, kita perlu tahu apakah mereka datangnya pada saat 1 hari sebelum hari H pelaksanaan atau bisa jadi 2 hari atau bahkan 3 hari. Nah, itu perlu kita data.
Nah, yang selanjutnya lama tinggal, ini juga perlu kita data. Apakah mereka hanya tinggal pada saat hari pelaksanaan event aja atau mereka tinggal beberapa hari sebelum hari H dan juga beberapa hari setelah hari H. Nah, itu perlu kita tahu datanya. Dan yang selanjutnya adalah data permintaan khusus. Ini juga perlu. Misalnya ada yang meminta khusus yang ada smoking room-nya ataupun ada yang meminta khusus yang connecting door, bisa jadi dia membawa keluarga seperti itu. Jadi permintaan-permintaan khusus seperti ini juga perlu kita data. Nah, setelah kita mendapatkan data-data ini, baru kita memulai memproses pemesanan dari data-data yang ada tadi. Nah, sebelum kita memproses pemesanannya, kita perlu buat tuh yang namanya rooming list gitu kan. Apalagi kalau misalnya pesertanya itu banyak, ada beberapa orang gitu kan, perlu kita buat rooming listnya. Dan biasanya rooming list ini juga bukan kita sendiri yang membuat, biasanya akan di-request oleh dari perwakilan peserta gitu. Mereka akan membuat rooming list sendiri dan kita biasanya akan menerima dan bisa langsung menyetorkan ke pihak resepsionis. Nah, bisa jadi si perwakilan delegasi tidak membuat rooming list, nah menyerahkan ke kita juga sebagai panitia juga bisa. Itu bisa saja terjadi pada saat kita menangani sebuah event ya gitu. Nah, setelah kita memiliki rooming list, yang pasti kita akan tahu tuh berapa jumlah kamar yang dibutuhkan gitu kan. Dan nanti berikut keterangan-keterangan permintaan khususnya, lama tinggalnya mereka berapa hari, dan juga siapa di kamar yang jenis apa, dan nanti semua datanya sudah lengkap, baru kita mulai yang namanya proses pembayaran. Kalau di awal biasanya kan kita DP dulu gitu kan, nanti baru mulai pelunasan. Nah, ini biasanya cara penanganan eh, pelayanan hotel ataupun akomodasi yang akan diberikan kepada peserta ataupun delegasi yang akan menghadiri event ataupun MICE yang akan kita selenggarakan. Nah, pelayanan yang kedua yaitu pelayanan transportasi lokal. Ini juga merupakan pelayanan yang tidak bisa dihilangkan jika event ataupun MICE yang akan kita laksanakan itu pesertanya berasal dari luar daerah ataupun bahkan dari luar negeri gitu. Jadi apa aja hal-hal yang perlu kita perhatikan jika kita akan memberikan pelayanan transportasi lokal? Yang pertama sama dengan penanganan pelayanan hotel tadi, kita membuat formulir pemesanan bus terlebih dahulu atau formulir pemesanan transportasi yang akan mereka butuhkan gitu. Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan data jenis transportasi yang mereka butuhkan itu apa. Jenisnya kan banyak ya, mulai dari bus, big bus, terus elf, high-es, terus mobil pribadi, dan lain sebagainya itu perlu kita data. Terus jumlah peserta juga kita data, berapa orang. Nah, jumlah peserta ini akan menentukan jenis transportasi yang akan dibutuhkan seperti apa. Terus rute-rute yang akan dilalui ini juga perlu kita eh, minta ke mereka apakah mereka ada permintaan khusus untuk melalui rute-rutenya. Kalau memang tidak ada, berarti kita selaku panitia yang akan mengaturnya. Yang selanjutnya lama dipakainya berapa hari gitu kan. Nah, seperti hotel tadi, bisa jadi mereka datang beberapa hari sebelum hari H dan juga beberapa hari setelah hari H gitu kan, baru pulangnya gitu. Nah, yang terakhir adalah permintaan khusus. Ini juga perlu dicatat, mereka butuh misalnya bus yang harus ada toiletnya, yang harus ada sound systemnya untuk karaoke dan lain sebagainya itu perlu didata. Apalagi kalau kondisi sekarang ya yang harus new normal, harus lengkap protokol kesehatannya mulai dari hand sanitizer, jaga jaraknya dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan. Nah, setelah kita membuat formulir dan kita mendapatkan datanya, baru kita melakukan yang namanya proses pemesanan. Nah, proses pemesanan juga kita lakukan sebelumnya kita perlu membuat yang namanya sitting list. Nah, sitting list ini kan perlu ya, nanti bisa jadi seperti hotel tadi mereka yang mengatur, dari perwakilan delegasi bisa jadi kita sendiri yang mengatur. Tapi kita perlu tahu siapa aja yang menjadi
apa namanya, pejabat di antara delegasi-delegasi itu. Nah, itu perlu kita ketahui, jangan sampai kita menempatkan pejabat ataupun atasannya itu di kursi belakang, gitu. Biasanya kita harus tempatkan di kursi paling depan atau, kalau misalnya si atasan ataupun pejabatnya itu tidak memiliki permintaan khusus, ya kita bisa membuat sembarangan saja. Tapi kalau secara umum, secara yang biasanya terjadi, kita biasanya menempatkan atasan ataupun pejabatnya itu pasti yang paling depan gitu. Nah, setelah itu baru kita melakukan proses pembayaran. Nah, yang ketiga pelayanannya yaitu pelayanan makan dan minum. Ini pasti ya gitu. Jadi even pesertanya itu bukan dari luar daerah ataupun luar negeri, pesertanya itu hanya lokal, pelayanan makan dan minum ini biasanya wajib ada. Bahkan kalau misalnya event atau MICE-nya itu cuman di antara internal instansinya doang gitu kan, itu makan dan minum itu pasti wajib ada konsumsi gitu kan. Nah, tapi di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan makanan dan minuman itu. Yang pertama, kita harus mendata pemesanan makanan dan minuman terlebih dahulu. Jenis makanannya itu kita perlu ketahui apakah dia mau diberikan pelayanan makanan dan minumnya itu pada saat breakfast, lunch, dinner atau coffee break atau juga snack fruit, welcoming drink, welcoming snack itu semuanya perlu kita data. Mereka membutuhkan semua ini atau hanya butuh beberapa time aja gitu. Apakah cuma di lunch-nya aja, apakah cuma di coffee break-nya aja dan lain sebagainya. Perlu kita data. Terus yang selanjutnya kita perlu data jumlah pesertanya karena yang pasti jumlah peserta akan menentukan jumlah konsumsi yang akan kita butuhkan berapa banyaknya dan juga jumlah hari ini juga perlu didata mereka mau makan untuk berapa hari mau breakfast-nya untuk berapa hari, lunch-nya, dinner-nya untuk berapa hari itu semuanya perlu didata dan juga kalau misalnya dia bentukan kotak seperti itu, lokasi antar jemputnya di mana gitu kan. Kan biasanya ada tuh event yang outdoor gitu kan, yang di lapangan yang makanan konsumsinya itu harus dikotakin. Nah, perlu diketahui nanti diantarnya kemana dan dijemputnya di mana kalau misalnya kita sebagai panitia yang akan menjemput makanannya ke tempat eh, restorannya itu dan juga mengantarnya ke sampai ke peserta itu di mana dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya baru kita melakukan proses pemesanan. Eh, Kalau sitting layout ini perlu dibuat jika misalnya eh, makanan ataupun pada saat makannya itu berupa di dalam ruangan atau indoor ya. Khususnya kalau misalnya lagi acara gala dinner gitu kan itu perlu kita buat sitting layoutnya atasan pejabat biasanya itu kita posisikan di center dan juga paling depan gitu jangan sampai ditaruh di belakang gitu kan staff-staff dan juga bawahan-bawahan biasanya itu kita berikan di posisi-posisi yang di pinggir ataupun di belakang gitu. Jadi kita harus mengutamakan yang namanya atasan dan eh, pejabatnya. Dan balik lagi kalau misalnya tidak ada permintaan khusus ya kita bisa saja membuat sitting layoutnya bebas. Tapi kalau misalnya ada permintaan dan juga ya biasanya terjadi itu pejabat dan atasan itu selalu berada di center dan di tengah gitu. Nah selanjutnya baru melakukan proses pembayaran kepada pihak eh, yang memberikan layanan ataupun supplier makanan dan minumannya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian pelayanan makanan dan minuman itu terkait menu ya gitu. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan meskipun dianggap sepele tapi akan berdampak besar gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yaitu pilihlah makanan yang mengandung protein dan selanjutnya karbohidrat. Eh, pada siang saat siang seseorang membutuhkan 500 sampai 700 kalori dan
dan malah membutuhkan 700 sampai 1000 kalori. Nah, ini alasannya kenapa kita harus memilih makanan yang mengandung protein dan karbohidrat. Nah, pada saat si peserta mengikuti rangkaian acara ataupun rangkaian event dan mes yang kita adakan, mereka kan pasti mengeluarkan energi kan gitu dan mengeluarkan tenaga yang ekstra dalam mengikuti gitu kan. Makanya kita butuh yang namanya protein dan karbohidrat agar stamina mereka selama mengikuti kegiatan itu tetap fit gitu kan, tetap kuat gitu. Nah, makanya kita memerlukan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat. Dan selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kurangi makanan yang mengandung gula karena makanan mengandung gula akan menyebabkan manusia menjadi lamban dan gampang ngantuk ya. Ini juga perlu sepele sih, cuman perlu diperhatikan gitu kan. Nah, sebisa mungkin makanan yang kita tawarkan itu tidak mengandung gula gitu, atau kalaupun mengandung gula yang tidak terlalu banyak gitu. Karena akibatnya ya akan menyebabkan manusia itu ataupun pesertanya itu nanti akan lamban dan gampang ngantuk. Makanya selama ini kita ngikutin acara gitu kan pada saat sudah makan siang dan makan siangnya itu berupa nasi, nasi kan gulanya, kandungan gulanya banyak gitu kan. Pasti kita ngantuk gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi budayanya Indonesia kan pasti makan nasi gitu kan. Dan sampai sekarang itu nggak bisa dihindari gitu. Nah, trik ini bisa kita aplikasikan jika misalnya pesertanya itu berasal dari luar negeri ataupun bahkan orang Indonesia sendiri pun bisa kita tawarkan, tapi ditawarkan terlebih dahulu, jangan sampai kita menawarkan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Harus ada komunikasi di awal terlebih dahulu, gitu. Nah, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah sajikan kopi non kafein pada saat istirahat kecuali istirahat sore. Nah, sebaiknya eh, kopi yang ditawarkan itu pada saat misalnya masih di pagi, itu kita menawarkannya itu kopi yang non kafein. Nah, kita menawarkan kopi kafein itu di sore hari karena dari pagi ke sore kan udah benar-benar keluar energi yang banyak gitu kan. Jadi eh, butuh sesuatu yang bikin kita on lagi gitu kan. Nah, di sini baru waktu yang tepat kita memberikan kopi yang memiliki kandungan kafein agar si peserta tadi itu bisa on lagi seperti itu. Nah, yang berikutnya pelayanan informasi. Ini juga penting, kita tidak melihat apakah pesertanya itu dari luar, dari daerah itu sendiri ataupun lokal. Yang namanya pelayanan informasi ini wajib ada dan biasanya penting sekali untuk diadakan gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pelayanan informasi ini. Yang pertama, kita perlu melihat tipe-tipe jaringan arus informasi. Nah, apa aja itu? Yang pertama, internal information, jaringan komunikasi antar pihak penyelenggara ini perlu diperhatikan. Jadi, kita sebagai sesama panitia ataupun sebagai sesama komite ya, official komite itu perlu mem menyiapkan jaringan komunikasi yang baik gitu, yang proper untuk kelancaran acara ataupun kelancaran komunikasi kita satu sama lain gitu. Yang berikutnya adalah external information, jaringan komunikasi ke masyarakat luas. Nah, ataupun peserta. Nah, selain komunikasi antar kita sebagai panitia, jaringan komunikasi ke masyarakat ataupun ke peserta juga wajib kita siapkan gitu. Melalui apa, misalnya melalui WhatsApp grup kah atau melalui Instagram kah, perlu disiapkan jaringan komunikasinya. Terus yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah alat-alat informasinya. Apa aja? Yang pertama, siapkan tenaga-tenaga ahli elektronik. Ini perlu kalau misalnya terjadi sesuatu sudah ada yang langsung menangani. Sediakan alat informasi yang terupdate. Nah, itu tadi kalau misalnya mau Instagram, ya Instagram, WA group gitu kan. Terus sediakan walkie-talkie agar mempermudah komunikasi pihak penyelenggara. Ini juga penting ya, yang
Ini akan membantu sekali kelancaran komunikasi antar panitia pada saat hari H. Hari H itu kan hektik banget ya di lapangan gitu kan. Kita tidak bisa kalau mau ngomong sesuatu ke peserta yang lain yang sementara posisinya jauh dari kita, kita tidak bisa ngomong langsung gitu kan. Kalau kita mengandalkan HP sebenarnya bisa, tapi kan HP itu kadangkala tidak secepat itu untuk direspon. Nah, kalau kita menggunakan walkie-talkie ini langsung gitu loh. Dan juga eh, enaknya walkie-talkie ini tidak cuma satu orang yang mendengar, tapi yang lain juga mendengar. Jadi siapapun yang terkait ataupun yang merasa bertanggung jawab di urusan tersebut, mereka langsung handle dan langsung selesaikan. Nah, itu kegunaan dari walkie-talkie. Nah, yang berikutnya, sediakan alat komunikasi pada saat keadaan darurat. Ini juga penting ya. Kalau misalnya terjadi keadaan darurat, wajib menyiapkan alat komunikasinya. Pusat-pusat informasi yang bisa dihubungi itu wajib di-list kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang berikutnya kita perlu menyiapkan pusat informasi. Pusat informasi di sini informasi terkait acara kita perlu sampaikan kepada eh, peserta dan juga masyarakat luas, dan juga informasi terkait pusat belanja, tempat wisata, fasilitas umum lainnya perlu kita sampaikan kepada peserta gitu loh. Karena mereka tidak tidak cuma membutuhkan informasi terkait acara kita doang, tapi mereka akan butuh nanti informasi-informasi kayak makanan recommended, apa restoran recommended di daerah tersebut apa gitu kan, tempat-tempat wisatanya di mana, pusat belanjanya di mana gitu. Itu perlu kita berikan gitu. Oke, nah selanjutnya pelayanan tambahan. Nah, pelayanan tambahan ya itu tadi ya, seperti mereka ingin melakukan kunjungan wisata, kita perlu memberikan pelayanan tambahan, baik itu berupa inclusive tour yang sudah terencana ataupun paket, atau optional tour yang sesuai minat peserta. Itu perlu kita berikan layanan tambahannya gitu. Apalagi kalau misalnya pesertanya itu berasal dari luar daerah ataupun luar negeri, ya mereka datang hanya untuk eh, di hari H event tersebut, itu rasanya tidak mungkin gitu loh. Mereka pasti akan datang beberapa hari sebelum hari H dan pulang beberapa hari setelah hari H pelaksanaan kegiatan. Nah, disitulah waktunya mereka untuk berwisata, melakukan kunjungan wisata. Nah, di sini nih perlu kita siapkan layanan tambahannya. Yang berikutnya, tempat hiburan juga perlu kita berikan pelayanannya, mulai dari pertunjukan musik, pertunjukan kesenian tradisional, pertunjukan film, peraga busana, karaoke, biliar, dan lain sebagainya. Itu perlu kita berikan layanan tambahan yang siapa tahu peserta ataupun delegasi tersebut membutuhkannya. Nah, sekarang kita masuk ke perlengkapan eh, yang dibutuhkan pada saat kita menyelenggarakan event atau MICE. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, perlengkapan yang dibutuhkan itu akan bergantung kepada jenis ataupun skala event atau MICE yang akan kita laksanakan. Semakin besar skalanya, maka perlengkapan yang dibutuhkan akan semakin kompleks, semakin banyak gitu. Dan sebaliknya jika kecil ya peralatannya juga akan sederhana dan akan simple seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh perlengkapan yang dibutuhkan. Sebenarnya banyak sekali ya, tapi ini hanya beberapa ya yang umumnya akan dibutuhkan dan harus disiapkan pada saat kita mau melaksanakan sebuah event atau MICE. Yang pertama yaitu adalah sound system, ini wajib. Terus proyektor dan display ini penting kalau misalnya kegiatannya jenisnya rapat ataupun seminar ataupun conference, ini perlu ada yang namanya proyektor dan displaynya. Printing ataupun copy facilities ini juga perlu untuk materi-materi dan lain sebagainya. Kamera ini perlu untuk dokumentasi. Electrical equipment ini perlu, misalnya kalau pesertanya itu harus menggunakan laptop, perlu kita siapkan terminal dan lain sebagainya. Terus desk and chair ini perlu ya, nggak mungkin kegiatan-kegiatan besar atau event itu bentuknya lesehan, apalagi kalau rapat, kecuali kalau misalnya ada permintaan khusus rapatnya lesehan gitu kan.
Tapi biasanya secara umum ada meja dan kursinya. Lighting ini juga perlu kalau misalnya kegiatannya kayak konser ataupun pertunjukan seni-seni itu perlu ada. Podium atau mimbar ini perlu kalau misalnya kita ada kegiatan pembukaan yang secara resmi gitu kan. Wardrobe ini juga perlu untuk pakaian-pakaian para talent atau pengisi acara. Signage ini perlu petunjuk-petunjuk arah, eh, petunjuk-petunjuk tempat. Terus APK ini perlu ya mulai dari administratif, terus ID card, terus surat menyurat, ballpoint, notebook, dan lain sebagainya perlu. Terus yang berikutnya adalah walkie-talkie yang sudah dijelaskan tadi, dan lain-lain itu depend on the kind of event, bergantung kepada jenis dan skala event yang akan kita selenggarakan. Oke, itu materi untuk hari ini tidak banyak, tapi saya rasa ini sangat penting dan juga kalian harus memahami apa aja pelayanan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat kita mau menyelenggarakan sebuah event dan MICE. Oke, saya rasa cukup jelas. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kelas Zoom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.